Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek dari UAS kriptografi mengenai salah satu teknik dari watermarking yaitu visual watermarking dengan judul teknik visual watermarking menggunakan media gambar. Untuk anggotanya di sini ada saya sendiri Andika Dharma Saputra dengan NIM belakang 101 dan Niayu Diandra Puspasari dengan NIM 120. Baik, selanjutnya masuk ke pengertian dari watermarking. Penandairan atau watermarking adalah proses menyembunyikan informasi digital dalam sinyal pembawa. Informasi yang disembunyikan harus tetapi tidak perlu mengandung hubungan dengan sinyal pembawa. Lalu selanjutnya ada pengertian berdasarkan ahli. Menurut Suhono dan kawan-kawan, tahun 2000, watermarking adalah suatu bentuk dari steganografi, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana menyembunyikan suatu data pada data atau file digital yang lainnya. Lalu menurut Schneider pada tahun 1994, watermarking adalah suatu bentuk dari steganografi atau ilmu yang mempelajari bagaimana menyembunyikan suatu data pada data yang lain dalam mempelajari teknik-teknik bagaimana penyimpanan suatu data atau digital ke dalam data host digital yang lainnya. Istilah host digunakan untuk data atau sinyal digital yang ditumpangi. Lalu selanjutnya perbedaan antara steganografi dan watermarking. Pada steganografi, informasi rahasia disembunyikan di dalam media digital di mana media penampung tidak berarti apa-apa. Sedangkan pada watermarking, justru media digital tersebut yang akan dilindungi kepemilikannya dengan pemberian label hak cipta. Lalu selanjutnya di sini ada kelebihan dari watermarking. Yang pertama adalah tidak dapat diduplikat. Apabila file yang telah diberi watermark di copy, maka watermark yang telah ditempel bisa ikut ke dalam file yang baru. Lalu yang kedua, dapat dicek keasliannya. Watermark dapat dideteksi kembali sebagai bukti kepemilikan seseorang. Lalu yang ketiga, ada tidak dapat dihapus dengan mudah. Gambar, video, maupun teks yang telah diberi watermark tidak dapat dihapus oleh siapa saja dengan mudah. Lalu selanjutnya yang keempat, ada tidak merusak foto atau video. Watermark tidak akan merusak kualitas gambar. Kualitasnya masih sama saja dengan yang aslinya. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari watermarking. Di sini ada yang pertama, ada tidak menjamin karya akan aman. Di sini dengan menggunakan teknik khusus, watermark yang ditempel masih dapat dihapus dengan menggunakan software-software tertentu. Yang kedua, ada membuat image brand menjadi lebih jelek. Di sini gambar, video, maupun teks yang telah diberi watermark lebih terkesan korporat dan memberikan impresi kepada khalayak umum bahwa seseorang lebih mementingkan agar karya tidak diambil, melainkan kegunaannya sendiri yaitu untuk dilihat khalayak umum. Lalu selanjutnya di sini ada syarat dari watermarking. Yang pertama ada imperceptibility. Di sini imperceptibility itu adalah keberadaan watermark tidak dapat dipersepsi oleh indera visual. Hal ini bertujuan untuk menghindari gangguan dari pengamatan visual. Lalu selanjutnya ada key uniqueness, yang dimana di sini kunci yang berbeda seharusnya menghasilkan watermark yang berbeda. Ini berarti penggunaan kunci yang salah dapat menyebabkan hasil ekstraksi atau deteksi watermark yang salah pula. Lalu selanjutnya ada non-inferability, yaitu secara komputasi sangat sukar menemukan watermark bila diketahui hanya bercitra watermark saja. Lalu yang selanjutnya, yang keempat ada image dependency, yaitu satu kunci menghasilkan sebuah watermark tunggal, tetapi watermark bergantung pada isi citra. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah membangkitkan watermark dari nilai hash atau message digest citra asli, sebab nilai hash bergantung pada isi citra. Lalu yang kelima ada robustness. Watermark seharusnya tetap kokoh terhadap berbagai serangan yang dilakukan pada citra berwatermark. Ini berarti manipulasi yang digunakan terhadap citra berwatermark tidak merusak watermark atau watermark masih dapat dideteksi. Manipulasi citra meliputi operasi seperti penambahan dera aditif atau Gaussian atau non-Gaussian, compression seperti JPEG, terus ada transformasi geometri seperti rotasi, perbesaran, atau perkecilan. Lalu ada penapisan, baik penapisan lanjut maupun nirlanjar. Konversi digital ke analog, D atau A ke D.
seperti pemindaian citra. Lalu selanjutnya masuk ke tujuan dari watermarking. Yang pertama di sini ada annotation. Annotation atau caption ini merupakan watermarking hanya digunakan sebagai keterangan tentang data digital itu sendiri. Lalu yang kedua ada tamper proofing, yang dimana di sini watermarking digunakan untuk membuktikan apakah citra yang disimpan atau yang beredar masih asli atau sudah berubah. Jika watermark yang diekstrasi tidak tepat, sama dengan watermark yang asli, maka disimpulkan citra sudah tidak autentik lagi. Lalu selanjutnya ada feature location, yang dimana di sini watermarking digunakan sebagai alat untuk identifikasi isi dari data digital pada lokasi-lokasi tertentu. Yang dimana seperti contohnya penamaan objek tertentu dari beberapa objek yang lain pada suatu citra digital. Lalu yang terakhir ada copyright labeling. Di sini watermarking dapat digunakan sebagai metode untuk penyembunyian label hak cipta pada data digital sebagai bukti otentik kepemilikan karya digital tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi. Fungsi dari watermarking yang pertama adalah proteksi hak cipta. Tujuan watermarking dalam perlindungan hak cipta adalah sebagai bukti otentik atas hak kepemilikan pencipta atas konteks yang dibuat atau diproduksinya. Lalu selanjutnya ada fingerprinting. Di sini fungsi watermark pada fingerprinting mirip dengan serial number. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi setiap penggunaan dan distribusi suatu konten. Contohnya ketika pemilik citra mendistribusikan citra yang sama ke berbagai distributor. Sebelum didistribusikan, setiap citra akan disisipkan watermark yang berbeda untuk setiap distributor. Seolah-olah cetak jari distributor terekam di dalam citra. Karena watermark juga berlaku sebagai copyright, maka distributor terikat aturan bahwa ia tidak boleh menggunakan citra tersebut dan menjualnya ke pihak lain. Misalkan pemilik citra menemukan citra berwatermark tersebut beredar secara ilegal di tangan pihak lain. Ia kemudian akan mengekstrasi watermark tersebut di dalam citra ilegal itu untuk mengetahui distributor mana yang telah melakukan penggandaan ilegal. Selanjutnya ia dapat menuntut secara hukum distributor nakal ini. Persyaratan yang dibutuhkan untuk aplikasi semacam ini adalah watermark harus tak tampak, invisible, dan kokoh atau robust. Lalu selanjutnya ada copy protection atau proteksi terhadap penggandaan. Di sini watermark berfungsi untuk melindungi konten dan duplikasi dan pembajakan. Lalu selanjutnya ada autentikasi citra, yang dimana di sini watermark berfungsi dalam proses autentikasi sehingga modifikasi dari suatu citra dapat terdeteksi. Lalu selanjutnya ada jenis dari watermarking. Berdasarkan tujuan dari penggunaan watermarking. Pada dasarnya ada dua jenis watermarking, yaitu robust dan fragile watermarking. Di sini pada robust watermark, data disisipkan dengan sangat kuat, sehingga jika ada yang berusaha menghapusnya, maka gambar atau suara yang disisipi akan ikut rusak dan tidak punya nilai komersial lagi. Watermark jenis ini digunakan untuk aplikasi proteksi kepemilikan. Sebaliknya, pada fragile watermark, data disisipkan dengan tidak begitu kuat. Sehingga jika dokumen yang sudah di watermark mengalami manipulasi, maka setelah kita proses akan terdeteksi bagian mana yang termanipulasi. Fragile watermarking ditujukan pada aplikasi yang tujuannya untuk memverifikasi isi atau konten, citra, misalnya untuk autentikasi data dan bukti kepemilikan atau ownership citra, di mana watermark yang hilang atau berubah adalah pertanda bahwa citra sudah dirusak dan verifikasi watermark di dalam citra dapat digunakan untuk menunjukkan kepemilikan dari citra tersebut. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nika Danus. Selanjutnya kami akan membahas tentang fragile watermark. Fragile watermark ini watermark rusak atau berubah terhadap manipulasi atau common digital processing yang dilakukan pada media. Tujuannya adalah untuk membuktikan keaslian dan tamper proofing. Kita lihat di sini yang pertama ini adalah citra yang asli. Kemudian ketika kita sisipkan watermark yang sama ukurannya dengan citra ini, terus apabila dilakukan manipulasi pada citra yang sudah mengandung watermark tersebut, misalnya seperti pada gambar ini kita menambahkan gambar-gambar di bidang datar di sini, maka ketika watermarknya diekstrak dari gambar ini akan terlihat bahwa watermark tersebut mengalami kerusakan. Hal ini mengindikasikan bahwa citra ini sudah mengalami perubahan.
Next, akan membahas mengenai metode dari LSB. Metode LSB atau Least Significant Bit merupakan metode watermarking dalam ranah spasial yang paling sederhana. Pada susunan bit di dalam sebuah byte, yaitu satu byte mengandung 8 bit, ada bit yang paling berarti atau yang biasa disebut Most Significant Bit atau MSB, dan bit yang paling kurang berarti, Least Significant Bit atau LSB. Dengan menggunakan metode ini, LSB dari citra diganti dengan bit data watermark. Sebagai ilustrasi, eh, di, ne- eh, di, di next akan dijelaskan metode modifikasi LSB untuk menyisipkan watermark pada citra atau gambar digital. Nah, di sini misalkan segmen pixel-pixel citra sebelum penambahan bit-bit watermark adalah seperti ini: 0011, 0011, 10, 10, 0010, 111, 00010, dan 011, 011, 11. Nah, ini misalkan sebagian watermarknya yang telah dikonversi ke sistem biner adalah 0111. Nah, setiap bit dari watermark menggantikan posisi LSB dari segmen data citra menjadi 0011, 0010. Di sini kita lihat angka yang digaris bawahi di sini. eh, Pada bit awalnya kan di sini belakangnya angka 1. Kemudian kita ubah angka 1 dengan angka 0 sesuai dengan keterangan ini, keterangan di atas yang telah dikonversi ke sistem biner yang 0111. Berarti semua bit-bit ini angka belakangnya diubah menjadi 0, terus yang kedua jadi 1, yang ketiga jadi 1, dan yang keempat jadi 1. Nah, misalkan susunan byte tersebut di dalam gambar menyatakan warna tertentu, maka perubahan satu bit LSB tidak mengubah warna tersebut secara berarti. Lagi pula, dan ini keuntungan yang dimanfaatkan, mata manusia tidak dapat membedakan perubahan yang kecil. Nah, untuk memperkuat penyisipan data, bit-bit watermark tidak digunakan untuk mengganti byte-byte yang berurutan, namun dipilih susunan byte secara acak. Misalnya, jika terdapat 50 byte dan 6 bit data yang akan disembunyikan, maka byte yang diganti bit LSB-nya dipilih secara acak. Misalnya, byte nomor 36, 5, 21, 10, 18, atau 49. Nah, itu pembangkit bilangan acak dapat digunakan untuk menentukan lokasi penyisipan. Nilai awal atau umpan yang digunakan untuk membangkitkan bilangan acak berlaku sebagai kunci penyisipan watermark. Pada proses ekstraksi watermark, kunci yang sama digunakan kembali untuk membangkitkan bilangan acak yang sama seperti pada saat penyisipan. Nah, sayangnya metode LSB ini tidak kokoh terhadap perubahan yang dilakukan pada citra berwatermark. Jika citra berwatermark dimodifikasi, maka bit LSB citra ini juga berubah. Akibatnya, watermark yang diekstraksi juga rusak. Selain itu, metode LSB tidak aman karena diketahui di mana watermark disisipkan pada bit LSB, maka watermark mudah dihilangkan dengan cara mengganti semua bit LSB dengan nilai kebalikan. 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0. Oleh karena itu, metode ini tidak cocok digunakan untuk aplikasi robust watermarking, namun cocok untuk aplikasi fragile watermarking. Next, untuk algoritma fragile watermarking. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai algoritma fragile watermarking. Yang pertama, kita menyatakan watermark seukuran citra yang akan disisipi, eh, lakukan copy and paste. Di sini kita harus memiliki watermark yang seukuran dengan citra asli. Apabila watermark berukuran lebih kecil dari ukuran citra, maka kita harus melakukan penggadaan secara berulang, sehingga memperoleh watermark baru yang seukuran dengan citra yang akan disisipi. Contoh yang kita gunakan di sini adalah watermark Gajah Ganesha yang sudah di-copy ke kanan ini. Di sini terlihat terpotong dan juga ke bawah mengalami perpotongan karena disesuaikan dengan citra asli. Next. Uh, Langkah yang kedua, kita sisipkan watermark pada seluruh pixel citra dengan metode modifikasi LSB. Langkah kedua ini kita sisipkan bit-bit watermark pada seluruh pixel citra dengan metode LSB.
Karena tadi kita sudah membuat ukuran watermark seukuran dengan citra asli, maka bit-bit watermark kita sisipkan pada setiap bit LSB dari citra ini. Hasilnya adalah citra berwatermark yang secara visual tidak bisa dibedakan dengan citra aslinya. Next. Yang ketiga adalah ekstraksi watermark dengan mengambil bit-bit LSB pada setiap pixel, lalu satukan menjadi gambar watermark semula. Nah, selanjutnya, untuk mengekstraksi watermark dari citra, kita mengambil bit-bit LSB pada setiap pixel ini, lalu disatukan menjadi gambar watermark semula. Next. Hmm, sekarang di sini kita akan melakukan serangan atau manipulasi pada citra berwatermark. Kita akan melakukan tes modifikasi citra berwatermark. Nah, untuk serangan pertama ini dinamakan deletion attack. Saat kita menghapus sebagian dari gambar yang berwatermark, ketika watermarknya kita ekstraksi dari sini, akan terlihat suatu bentuk atau bagian yang mengalami manipulasi tadi. Jika kita lakukan pengurangan dengan watermark aslinya, maka kita mendapatkan potongan gambar ini yang merupakan bagian yang mengalami manipulasi yang berwarna hitam ini. Dan kalau kita kembalikan bagian ini ke citra yang berwatermark, maka kita peroleh ini adalah bagian yang mengalami manipulasi. Di sini terlihat pada gambar Ahmad kalau nggak salah. Itu adalah jelas bahwa terjadi deletion attack atau pengurangan. Nah, untuk eh, serangan kedua, misalnya di sini adalah insertion attack. Ketika kita menambahkan objek baru, misalnya pada gambar ini kita menambahkan sebuah cabai di sini, yang sebelah kanan. Ketika watermark diekstraksi dari sini, akan terlihat suatu bentuk atau objek yang baru ditambahkan tadi. Jika kita lakukan pengurangan dengan watermark aslinya, maka kita mendapatkan potongan gambar ini yang merupakan bagian yang sudah ditambahkan pada citra yang berwatermark di sini yang gambar warna hitam ini. Dan kalau kita kembalikan bagian ini ke citra yang berwatermark, maka kita peroleh ini adalah bagian yang baru ditambahkan pada citra berwatermark. Itu terlihat pada gambar keempat. Next. Untuk serangan yang ketiga, uh, di sini adalah brightness and contrast attack. Serangan yang ketiga adalah dengan mengubah kecerahan dan kontras citra berwatermark ini. Dari gambar ini, citra berwatermark terlihat lebih cerah dan kontrasnya lebih tajam. Ketika kita ekstrak watermark dari gambar ini, maka watermark hasil ekstraksinya akan mengandung noise-noise seperti ini yang menandakan bahwa citra ini sudah mengalami perubahan atau sudah dimanipulasi. Di sini pada gambar kedua terlihat bahwa banyak noise di sini karena kita melakukan pengubahan kecerahan dan kontras. Next. Nah, untuk contoh aplikasi terapannya, lihat di sini bahwa ada contoh aplikasi watermark yaitu proof of ownership. Nah, watermark menyatakan informasi yang menyatakan pemilik citra atau pemegang hak pengadaan atau yang disebut copyright. Informasi tersebut bisa berupa identitas diri seperti nama, alamat, dan sebagainya, atau gambar yang menspesifikasikan pemilik. Klaim pihak lain yang mengaku sebagai pemilik citra tersebut dapat dibantah dengan membandingkan watermark yang diekstrak dengan watermark pemilik citra. Persyaratan yang dibutuhkan untuk aplikasi semacam ini adalah watermark harus tak tampak atau invisible dan kokoh atau robust. Oke, mungkin eh, itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai teknik watermarking itu visual watermarking. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.